Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfani wal yakin. Waja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Alhamdulillah, kita haturkan pujian kepada Allah, salawat dan salam juga kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita umat Islam kita berada di penghujung daripada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan akhir daripada bulan Hijriah, bulan yang ke-12. Maka artinya ketika bulan terakhir itu akan masuk tahun baru yang disebut dengan tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Hijriah itu diambil daripada kalimat hijrah. Berarti dari hijrah, maksud hijrah itu adalah hijrahnya Nabi kita dari Mekah ke Madinah. Ada perintah hijrah daripada Allah ketika umat ini sudah semakin sulit, ketika umat itu semakin terjepit di Mekah, ada perintah hijrah. Berangkatlah Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu perjalanan hijrah ini orang macam-macam mentafsirkan. Maka setiap tahun baru ini sebagai bahan renungan. Maka Allah menjelaskan dalam surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan pergantian siang dan malam. Itu sebetulnya ada tujuan, ada maksud. Sebagai tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab. Bagi orang yang memiliki akal, akal yang berpikir, akal yang merenung, maka ketika dia melihat ada siang dan ada malam setelah siang, setelah malam ada siang lagi, bagi orang yang berpikir ada maksud Allah menciptakan itu. Tapi bagi kita yang ada berpikir, ya kalau siang, siang, habis siang malam, habis malam siang lagi, habis siang malam ulang. Itu bagi orang yang tidak berpikir. Tapi bagi orang yang berpikir, ada maksud dan tujuan daripada Allah. Maka mereka kadang-kadang memaknai hijrah itu adalah hijrahnya seseorang dari perbuatan buruk ke perbuatan baik. Yang asalnya belum sholat, jadi sholat. Yang asalnya tidak melaksanakan perintah dengan baik, melaksanakan perintah dengan baik. Ada juga yang berpikir memaknai hijrah itu hijrahnya seseorang dari bodoh tentang agama lalu menjadi tahu tentang agama. Kadang-kadang satu kebodohan yang luar biasa ketika kita paham tentang duniawi, paham tentang urusan dunia, tapi tentang agama kita kada paham. Sebut saja kendaraan mobil yang paling merek apapun paham. Mesinnya apa paham, baju yang paling bagus paham, sepatu yang paling baik pun ngerti, dari yang paling murah sampai yang paling baik tahu.
tempat mana yang paling bagus tahu. Tapi aneh ketika ditanya tentang urusan wudu, ada tahu. Niat mandi wajib belum paham. Kan aneh tuh. Apa niat mandi wajib? Lihat dulu di buku. Kalau pingin mandi wajib, lihat dulu di buku. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Ditiupkannya ke air, baru dia mandi. Ada paham. Bukan seperti itu cara orang mandi wajib. Atau niat berwudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala. Tiupkannya ke air, tiupkannya ke tangan, baru dia ngambil di keran. Tidak seperti itu orang berwudu. Orang berwudu itu adalah niatnya itu di dalam hati, kemudian ketika wajah tersentuh air ada niat wudu. Nawaitul wudu'a ketika tersentuh air di wajah. Ada paham? Atau barangkali tidak mengerti tentang tata cara sholat yang baik. Bagaimana takbiratul ihram yang bagus, kada paham. Maka makna hijrah barangkali berpindahnya seseorang dari asalnya bodoh tentang agama menjadi pintar tentang agama. Atau sebagian orang ada yang memaknai hijrah itu adalah perjalanan hidup setelah kita mati. Karena orang yang ketika mati, menurut kita yang beriman tentang hari akhir, beriman tentang alam gaib, ada kehidupan setelah mati. Nah ini, orang dikubur itu hidup. Itu adalah makna, mungkin barangkali makna hijrah. Tes, nah mati no? Tes, ya. Dan urusan mati ini kada pandang yang tua, tidak pandang yang sakit. Apalagi kalau kita lihat nih tiap hari ada pengumuman lah. Di Facebook nih tiap hari ada pengumuman innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah itu mati itu bukan sekedar dikubur kemudian habis, tidak. Kemudian sekedar dikubur, jasadnya mati jadi tulang belulang, membusuk, dimakan cacing, kemudian habis, tidak. Ada ruh yang hidup di alam kubur. Dan kita dianjurkan untuk mengingat-ingat tentang mati tersebut. Kenapa? Karena setelah mati ada perjalanan yang lebih panjang, ada perjalanan hijrah yang lebih panjang ketimbang perjalanan hidup di dunia. Maka kita dianjurkan untuk mengingat-ingat tentang kematian. Dan dianjurkan mempersiapkan tentang kematian. Siap-siap. Kaitannya tadi hijrah, pindah. Dijelaskan tentang kubur itu kan bisa raudhatum min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Bisa dia taman di antara taman surga atau kawah di antara kawah neraka. Tergantung bagaimana dia hidup di dunia. Dan tergantung bagaimana dia mengakhiri hidupnya, apakah dengan iman atau bigairil iman. Apakah dengan membawa iman atau tanpa iman. Tentu kita berharap akhir hidup kita ini adalah membawa iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Kita keharapan kita, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khotimah.
Makanya mun kita datang ke tempat orang yang sakaratul maut. Sakaratul maut itu orang yang tiba kepada dia kematian tapi belum mati. Maka di antara adab kita ketika datang ke tempat orang sakaratul maut itu adalah kita dianjurkan untuk membimbing orang sakaratul maut itu dengan membaca kalimat syahadat, atau istilah lainnya talqin syahadat. Dianjurkan. Bagaimana caranya? Dengan cara lemah lembut diajak orang nang sakaratul maut tadi untuk mengucap kalimat la ilaha illallah, diajak. Ulama mengatakan cukup dengan kalimat itu saja. Tidak dicantumkan Muhammadur Rasulullah. Namun di film tuh Muhammadur Rasulullah harus. Kita melihat di film lah, di film-film sinetron hendak mati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Tuh mati. Itu di film. Di film nggak itu. Padahal kada kayak itu, Bang. Ya, pernah melihat orang sakaratul maut. Talkinkan dengan kalimat syahadat, yaitu wahya la ilaha illallah faqat. Kalimat la ilaha illallah saja. Hadis Nabi, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Akhir ucapannya itu. Maka dalam doa haul kita minta kepada Allah, waja'al akhira kalamina minad dunya indantihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami ketika tiba ajal kami, yaitu mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat ini yang kita inginkan. Oleh karena itu, siapapun yang sakaratul maut dan kita ada di situ, ajak, bimbing dia mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena itu awal dari perjalanan hidup di kemudian. Awal daripada perjalanan hidup kita di alam kubur terus ke hari kiamat. Kalau mengucap itu berarti awal yang baik. Karena dalam hadis tadi dikatakan, siapa yang akhir hidupnya itu, maka dia masuk surga. Tidakkah itu merupakan awal yang sangat baik? Dan cara kita membimbingnya ini tidak boleh dengan kalimat yang kasar. Dikatakan wala yulahu alaihi wala yuqalu lahu qul. Jangan dikatakan kasar dan jangan dikatakan baca, jangan. Pian bacalah. Jangan kali dibaca kalimat ini. Ngerti pesan kau nih, baca, jangan. Dibimbing. Kalaunya sudah dapat, ini bagus sudah. Fa in takallama bi kalamin akhara adaha alai. Kalau andai kata si orang nang sakaratul maut yang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah tadi, dia mengucapkan kalimat yang lain setelah itu, umpamanya dia nanyakan anak, menanyakan istrinya, mana anakku, mana istriku, berarti kalimat yang lain. Maka disuruh kita mengulangi untuk membimbing membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi kada cukup sekali. Perhatikan, bilanya nanyakan yang lain, ulang lagi membaca kalimat la ilaha illallah. Dengan tujuan supaya akhir daripada hidupnya, akhir daripada ucapannya
mengucap la ilaha illallah. Nya kayak ini. Kadang kayak di TV tadi kada bismillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati kada kayak itu. Nya kena ada beberapa fase, beberapa masa. Ada nang masa nang masih kawa kita bicara masih connect. Karena kita bicara tuh masih connect kan sih. Masih bisa nyahut, masih sadar. Kalau ditanya masih nyahut, masih connect. Ada kena masanya si orang sakaratul maut ini kada connect lagi. Pian perhatikan ya kalau pernah hadir. Kalau sudah ruh itu di sini, itu kada connect lagi sudah. Jar bahasa lainnya kritis koma lah. Nah jadi kita menakilkan zikir ini, membimbing zikir ini di waktu sidin masih connect. Di waktu masih kawa diajak bicara. Ini kan orang ini sudah hampir sakaratul maut. Kita bimbing. Nah, usahakan itu yang terakhir yang beliau ucapkan sebelum masa nggak ada connect lagi. Sebelum masa kritis tuh itu diusahakan. Apalagi yang kita lakukan? Ayyaqra'a indahu surat Yasin warra'at. Kita disuruh membaca surah Yasin dan Ar-Ra'd. Ini orang ini ingin pergi, ingin berangkat. Suruh baca Yasin, baca Ar-Ra'd. Jangan main dom. Orang garing di dalam, kita main dom di luar. Wah, jangan. Ambil Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dia berangkat diiringi dengan surah Yasin. Dia pergi diiringi dengan surah Ar-Ra'd, juz ke-13, surah yang ke-13. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, innaha tuhawwinu hurujar ruh. Surah Ar-Ra'd itu mempermudah keluarnya ruh. Susah ruh ini keluar. Ngalih keluarnya ruh ini, iringi dengan Ar-Ra'd. Dia mudah keluar. Dia mudah pergi meninggalkan jasad. Tahu Ar-Ra'd lah, sudahlah. Pernah lah coba. Kami sering nih, Ustaz, ini ulun nih, ini. Udah sakaratul maut, manggil kai sudah mati. Anak ikut kai, gimana nih? Bacakan surah Ar-Ra'd. Talkinkan zikir sudah. Kalau sudah bisa mengucap, sudah. Bacakan Yasin, bacakan Ar-Ra'd. Akhirnya subuh WA lagi. Sudah meninggal nenek ya. Tapi kami guring semuaan. Teguring semuaan rupanya. Kan sudah bergadang bermalam-malam nih. Jadi pada tahun ini berpulang teguring. Tapi surah Ar-Ra'd tadi tujuannya adalah untuk mempercepat keluarnya roh. Apalagi yang kita lakukan? Ayyuhassana zannuhu billah wa yuraggaba fit taubat. Kita harus membaikkan sangka orang yang sakaratul maut itu terhadap Allah, agar hatinya berbaik sangka kepada Allah, agar dia senang untuk bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang kan begini, ketika hampir tiba ajal tersebut, dia merenung, dia teringat dengan masa lalu, dia teringat dengan sholat yang ditinggalkan. Ketika Ramadan berapa pecah, berapa hari puasa yang bolong dan pecah. Orang azan masih di jalan, kada sempat ke masjid, kada sempat baca Quran, kada sempat puasa Ramadan. Akhirnya ketika dia sakit, mendengar suara azan, kadang-kadang menetes air mata. Ada rasa ingin taubat. Kalau andai kata Allah berikan kesehatan, dia kepingin pergi ke masjid.
tapi rasanya penyakitnya itu lebih besar. Penyakitnya itu kadang memungkinkan dia sehat kembali. Kata dokter, wah sampian ini kada lulus lagi karena COVID-19. Maka bila masuk rumah sakit, hampir bulik pakai peti semua. Ya Allah, bila kena COVID ini hampir seberataan bulik, mati seberataan. Luar biasa lah, jam 17 tuh tiap hari, kadang-kadang hari itu. Barito tuh berhadapan, luar biasa lah. Kadang-kadang semangatnya ini down. Kita besarkan hatinya. Kadang-kadang dia berkata, kayak apa aku lah? Bagaimana aku nih, andai kata aku mati, kira-kira aku nih ditempatkan di tempat yang mana oleh Allah? Nah, disinilah peran penting kita. Kita harus besarkan hatinya, kita harus bikin dia berbaik sangka kepada Allah. Pian harus yakin bahwasanya rahmat Allah selalu terbuka. Ampunan Allah selalu terbuka. Ampunan Allah besar ketimbang dosa yang sampian lakukan. Asal pian taubat kepada Allah, berapapun dosa yang pian lakukan pasti diampuni oleh Allah. Lalu hatinya senang, hatinya suka, hatinya bahagia, hatinya yakin dia dapat rahmat Allah. Pada saat itu hatinya yakin ketika dia ketemu Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Wah, ini maksud daripada hadis Nabi, man ahabba lika Allah ahabballahu lika'ahu, wa man karihal lika Allah karihallahu lika'ahu. Siapa yang cinta ketemu Allah, siapa yang suka ketemu Allah, suka ketika mati, maka Allah pun suka terhadap dia. Tetapi barang siapa yang benci ketemu Allah, benci dengan mati, maka Allah pun benci ketemu dia. Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah kami ini tidak suka dengan mati? Seluruh kami kulluna nakrahul maut ya Rasulullah. Seluruh kami benci terhadap mati ya Rasul. Kita benci kada? Suka kada? Kalau ditanya anak mati kah anak hidup? Ya jelas anak hidup. Kenapa? Karena kematian itu memisahkan kita dengan yang kita sayangi, memisahkan kita dengan yang kita cintai. Bini yang kita cintai mungkin kita matinya berlaki pulang. Ya Allah, bini mati, kita sayang banget dengan bini, mati bini kita berbini pulang, ya Allah. Rumah yang kita suka, kendaraan yang kita cinta, ketika kita mati itu diwaris oleh orang. Bahkan kadang barangkali motor yang kita sayangi, motor antik luar biasa, ketika kita mati dijual oleh bini. Bini kadang tujuh. Yang hobi mancing, mamanya nih, pancingan aja bisa disedekahkan. Wah, orangnya udah mati, sedekahkan. Terpisah kita dengan yang kita suka. Oleh karena itu kita tidak suka dengan kematian. Lalu apa maksud daripada hadis ini? Maka Nabi kita menjawab, maksudnya adalah orang yang beriman ketika mati itu datang, ketika maut itu tiba, maka Allah nampakkan rahmatnya. Allah tunjukkan kasih sayangnya ketika dia melihat rahmat Allah terbuka untuk dia, kasih sayang Allah diberikan untuk dia, ampunan Allah luas ketimbang dosa yang dia lakukan, hatinya suka ketemu Allah dan dia suka, dan Allah pun suka ketemu dia. Tetapi orang-orang kafir ketika maut itu datang, maka yang diperlihatkan adalah ajab Allah. Maka ketika melihat ajab Allah, dia benci ketemu Allah, dan Allah pun benci ketemu dia. Nah, inilah orang-orang yang beriman. Mereka mengakhiri hidupnya dengan iman, mengucap kalimat la ilaha illallah, hatinya penuh bahagia ketika ketemu Allah. Nah, inilah awal daripada perjalanan.
dan disebut dengan hijrah dari dunia ke akhirat. Perjalanan akhirat adalah perjalanan panjang. Awalnya adalah alam kubur. Setelah alam kubur ada namanya hari kebangkitan. Kapan hari kiamat? Manusia dibangkit oleh Allah. Manusia yang asalnya mati dibangunkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala yang ada di waktu di dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berapapun kebaikan, kecil kebaikan yang kita lakukan akan kelihatan. Walaupun sekedar membuang paku di jalan, walaupun sekedar memotong kayu, yang kayu itu tumbuh di jalan, orang terganggu, kita potong, pahalanya besar. Walaupun kata Nabi cuma sekedar tersenyum kepada orang lain. Jangan engkau remehkan satu kebaikan apapun, walaupun sekedar engkau senyum terhadap saudaramu, itu adalah kebaikan yang luar biasa. Tidakkah ketika seorang muslim itu ketemu dengan muslim yang lain, kemudian mereka saling bersalaman, maka Allah akan bagikan 100 kebaikan. 90 kebaikan diberikan kepada orang yang paling bahagia ketika bersalaman. 10 kebaikan diberikan kepada yang merangut ketika bersalaman. Kan bersalaman nih, ada yang bahagia, ada yang merangut. Yang bahagia itu, jadi kebahagiaan ini luar biasa. Dan sekecil apapun keburukan mesti ada ditanggungjawabkan, mesti dipertanggungjawabkan. Maka kata Nabi kita, cukuplah sekedar keburukan kita, cukup, jangan tambahi lagi keburukan kita. Engkau menyangka tidak baik terhadap saudaramu, cukup dah. Menyangka kada baik aja, apalagi menyambat keburukannya begini. Cukup sebagai keburukan kita, engkau berlaku yang tidak baik, menyangka yang tidak baik terhadap saudaramu. Jadi itu hari kebangkitan itu seluruhnya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian di saat hari itu, ketika manusia dikumpul di satu tempat yang disebut dengan mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah. Ada orang yang akan mendapatkan naungan, di antaranya pemuda yang rajin ibadah. Ada seorang anak muda rajin ibadah. Di antaranya adalah lagi orang yang selalu air matanya menetes karena takut kepada Allah. Di tengah malam dia sujud di dalam tahajud, kemudian di dalam tahajudnya itu menetes air mata. Inilah orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Setiap mata pasti menangis pada hari kiamat. Ila ainun baqat min hasyatillah, kecuali mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau tidak pernah, usahakan pernah, kata Sidin. Kalau andai kata tidak pernah mata ini menangis karena takut kepada Allah, usahakan pernah. Apapun caranya, usahakan pernah. Bayangkan dosa yang pernah dilakukan. Bayangkan nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat sehat, nikmat badan, nikmat mata, nikmat penglihatan. Bayangkan itu supaya ada rasa yang luar biasa di dalam hati kita, hingga kita bersyukur kepada Allah. Di dalam syukur itu ada perasaan terima kasih, menetes air mata. Karena kata beliau, orang menangis karena dunia itu banyak, jarang orang menangis karena Allah. Dan yang kedua, wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Dan mata yang tidak akan menangis pada hari kiamat adalah mata yang pernah bergadang untuk fisabilillah. Di antara fisabilillah adalah kita duduk di majlis ilmu. Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma
liyuhyiha bil Islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidatun fil jannah. Barang siapa yang datang kepada dia kematian, sedangkan dia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, tujuannya menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dan antara para nabi satu derajat di dalam surga. Oleh karena itu niatkan, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, aku kepingin duduk di majelis ilmu supaya aku dicatat sebagai orang penuntut ilmu. Satu tempat di dalam surga, satu derajat di dalam surga, ini luar biasa nih. Oleh karena itu Imam Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, sampian andai kata besok mati, apa yang pian ingin lakukan? Ingin duduk di majelis ilmu. Andai kata besok mati, yang terakhir dilakukan duduk di majelis ilmu. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi kalau kita membayangkan perjalanan akhirat yang pasti kita temukan ini, yang pasti kita temukan, ini adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, dan saat inilah kita persiapan. Karena dunia itu majra'atul akhirat. Dunia itu adalah jembatan kita menuju akhirat. Kalau sudah bendera innalillah berdiri di depan rumah kita, orang yang memandikan kita datang, karena mata kita yang asalnya terbuka ditutup oleh orang. Karena orang sakarat, orang yang mati itu, orang yang meninggal itu, matanya terbuka. Itu adalah akhir yang bakal mati adalah mata. Yang pertama kali hidup mata, terakhir kali mati adalah mata. Dan awal yang bikin kerusakan adalah mata. Ya kan? Orang bikin rusak itu gara-gara mata. Diceritakan dalam hadis yang panjang, Allah menciptakan manusia ini 3 tahap. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 40 hari pertama masih berupa nutfah, tetes air mani. Di sini sehebat apapun orang, apapun yang dicapainya, segagah apapun, setampan apapun, secantik apapun, maka kalau dia berpikir asal-muasal dia dari nutfah, maka luntur kesombongannya, hancur sombong. Apa yang dibanggakan kalau asal muasal kita adalah setetes air mani, yang kalau ketemu di jalan adalah orang yang ingin ngambil. Tidak ada. Jijik orang melihat, cepat-cepat orang membasuh. Cepat dibasuh lah aja, cepat kalau dibasuh. Saking jijiknya kita, saking tidak sukanya, asal muasal kita tuh dari situ. Jadi kalau kita sadar, hancur kesombongan kita. Tak ada orang yang hebat kecuali asalnya dari situ. 40 hari lamanya di dalam rahim, kemudian dirubah oleh Allah menjadi mudghah, segumpal darah. Kemudian dirubah menjadi alaqah, segumpal daging. Sebelum dirubah menjadi segumpal daging, diambilkan oleh malaikat dengan perintah Allah debu. Debu apa? Debu tanah yang bakal dia dikubur nanti. Andai kata kuburannya kuburan Gunung Pandam, situ malaikat ngambil. Andai kata kuburnya pom bensin, di pom bensin dia ngambil. Andai kata dia kena COVID, kuburannya di tanah merah malaikat ngambil. Andai kata orang ini nanti ditakdirkan oleh Allah di tanah suci, berarti debu tanah suci yang diambil, dicampur. 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging, dibentuk oleh Allah mukanya, tangannya, usus mengusus, jantung, paru-paru, kaki, lengkap.
genap 120 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, genap 120 hari. Jadi kalau genap 120 hari ditiupkan roh. Nah, ini jadi hukum kena. Andai kata suaminya meninggal, kehamilannya 120 hari, udah bergerak janin, ada roh, suaminya meninggal, janin yang di dalam perut termasuk ahli waris. Dia mewaris harta yang ditinggalkan oleh si bapak. Tapi kalau andai kata baru sebulan, belum ditiupkan roh, suaminya meninggal, janin yang di dalam perut lahir tidak ikut menjadi ahli waris. Kalau sudah ditiupkan roh 120 hari udah bergerak, ulama sepakat tidak boleh digugurkan. Andai kata digugurkan, hukumnya sama dengan membunuh manusia. Hukumnya sama dengan membunuh manusia. Ya Pak, digugurkan. Udah 120 hari digugurkan, sama dengan membunuh manusia. Hidup janin di dalam perut. Dari mana malaikat meniupkan roh ini? Dari ubun-ubun. Yang pertama kali hidup itu adalah mata. Yang terakhir kali hidup nanti ketika dicabut roh dari ubun-ubun, yang terakhir kali mati adalah mata. Maka mata itu terbuka, ditutup oleh orang. Ketika bendera itu di muka rumah kita, mata kita ditutup, diumumkan si A bin si A, kemudian dimandikan, datang orang yang memandikan, dikafankan. Lalu ahli keluarga kita, tolong pakaikan kain ihram. Beliau pernah berangkat umrah, beliau pernah berangkat haji untuk ngambil barokah. Ada ngambil barokah? Ada di zaman Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau sakit menjelang sakaratul maut ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Abah, pian kalau mati pakai kain ihram apa? Pakai kain kapan apa?" Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Pakaikan kain yang pernah kubawa sembahyang berjamaah di belakangnya Nabi." Sayyidina Abu Bakar bawa kain sorban, dibawa sembahyang di belakang Rasulullah. Setiap waktu, setiap saat. Ketika menjelang wafat ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, "Pian pakai kain kapan apa?" Pakai kain itu. Aisyah mengatakan, "Ya Abah, wahai Abah, kain itu sudah japuk. Kain itu kain lama, sudah buruk. Kami siap membelikan kafan yang baru." Yang baru, kata Sayyidina Abu Bakar, untuk yang hidup. Yang hidup silahkan pakai yang baru, tapi yang mati ini cari barokah. Suruh ahli keluarga pakaikan kain ihram, ngambil berkah dari tanah suci. Pakaikan kain ihram, dibungkus, dibawa ke masjid, disembahyangkan. Ahli keluarga yang paham, dia undang sebanyak-banyaknya orang. Tapi kalau kada paham, hartanya banyak, duitnya banyak, keluarganya malas mengeluarkan duit, bikin orang supaya datang sembahyang banyak. Yang penting 2-3 orang cukup. Sah kalau sembahyang jenazah 2-3 orang, sah kada? Sah, ya kan? Tapi yang bagus itu sebanyak-banyaknya orang. Karena kata Nabi kita, apabila mati seorang muslim kemudian mensembahyangkan dia 3 saf atau lebih, maka doa-doa orang yang menyembahyangkan dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, berikan kasih sayang kepada dia, tempatkan dia di dalam surga. Doa orang-orang yang mendoakan ini diijabah oleh Allah. Dia bikin undangan kifayah 100 orang, penuh masjid. Ini luar biasa nih, luar biasa. Kemudian dibawa ke kubur, dikuburkan, dibacakan talqin. Setelah itu bagi mereka anak-anak yang soleh, kirimkan doa, dikirimkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dibacakan tahlil dan lain-lain. Maka kata Nabi kita, malam yang paling menakutkan bagi seseorang adalah
malam ketika orang masuk ke alam kubur. Itu paling menakutkan. Oleh karena itu, parhamu mautakum, kasih sayangi, kasihanilah orang mati kalian. Bisadaqah, dengan sadaqah. Dalam kitab Sarasitin dijelaskan, disuruh kita sembahyang sunnah 2 rakaat. Suratul Fatihah, ayatul kursi, alhaakumut takasur, qul huwallahu ahad 11 kali rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua seperti itu, suratul Fatihah, ayatul kursi, alhaakumut takasur, qul huwallahu ahad 11 kali. Hadiahkan kepada si mati. Ya Allah, aku sembahyang ini karenamu dan engkau tahu tujuanku. Dan ya Allah, berikan pahala ini, kirimkan pahala ini untuk bapakku, untuk mamaku, si Fulan bin si Fulan. Maka disebut orang dengan sholat hadiah. Allah Ta'ala kirimkan malaikat ke kuburnya untuk menemani dia. Kan luar biasa nih. Kan perjalanan yang panjang. Nah, kalau itu terjadi, kira-kira kita siap atau tidak? Sudahkah kita hijrah, mempersiapkan perjalanan yang panjang, mempersiapkan perjalanan yang jauh? Bolehlah tahun ini berganti, akhir tahun menuju awal tahun, tapi pada hakikatnya adalah semakin kita menuju awal tahun, semakin dekat kita kepada ajal, semakin dekat kita kepada mati. Mudah-mudahan jadi bahan renungan kita, merubah diri kita yang asalnya kurang baik menjadi baik, yang asalnya tidak paham menjadi paham dengan ilmu agama, yang asalnya jauh daripada Allah menjadi dekat kepada Allah, dan yang tidak kalah penting yang kita mohon kepada Allah senantiasa supaya kita husnul khatimah. Husnul khatimah, awal yang baik menuju perjalanan akhirat yang panjang. Kita kada tahu nasib mereka itu seperti apa. Nasib mereka yang dikubur itu apakah raudhatum min riyadil jannah, taman di antara taman surga, atau hufrah min hufarin niram. Cuma kita doakan seluruh orang Islam, muslim muslimat, mukmin mukminat, seluruhnya mendapatkan tempat yang terbaik, diampuni segala dosa dan kesalahan mereka, diterima segala amal dan ibadah mereka, wabil khusus kepada almarhum yang diniatkan oleh sahibul hajat, almarhumah Sutrini binti Ngadri dan almarhum Mukhlas Santoso bin Wajib, dihadihin niat wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Ya kana hudayya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana li qira'atina hadhihi wa ghairiha sawan jasila wa jiramika azima wa anta taqabbalaha minna fadlika wa ihsanika kabulan hasanan jamilan jarila. Wa nas'aluka Allahumma tajannah hadiyatan tusrih hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bisarafi wa karami thumma sawaban misal dzalika ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salatullah salamuhu alaihi wa alim ajin kulli sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sawaban misal dzalika ila arwahi la arbatina immatil mujtahidin wa muqallin biddin wal lamin amilin wal buka wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muqin wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ma sawaban misal dzalik ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li ammina wa li ammatina wa li ikhwani akhwatina wa li karabatina wa li jiranina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Sutrini binti Ngadri wa ila ruhi Mukhlas Santoso bin Wajib birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah
ولا تجعل قبورهم فرة وفار النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعل رحمة ونعمة ومغفرة والشفاعة إلا أرواحهم اللهم زد رحمة ونعمة ومغفرة والشفاعة إلى أرواحهم اللهم زد رحمة ونعمة والمغفرة والشفاعة إلى أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.